Ingat, ya, saya cuma mengingatkan saja bahwa saya, Anda, dan kita semua akan terkubur di dalam tanah. Setinggi-tingginya kita manusia, sebagai manusia, tetap kita akan masuk ke liang kubur. Ya, jadi akhirnya gue jadi berpikir yang agak sedikit apa ya, pokoknya berpikir jauh lah gitu. Tapi sekali lagi gue nggak mau susun. Ya, alhamdulillah gue bersyukur dengan adanya kejadian kayak begini, gue bisa menilai. Ya, saya bisa menilai ternyata orang yang selama ini saya anggap baik, nyatanya begini loh, gitu. Oke, Saya bersyukur banget. gue dulu sering ngobrol lama tentang DP ketika dia nyerocos. Kalau lu ingat kita pernah ngobrol di ruang skrip, gue bilang DP itu pembisiknya salah kayak. Karena dia selalu merespon segala sesuatu itu dengan sangat reaktif, emosional, dan ternyata tidak berubah. Waktu itu lu bilang, ya bang nanti kita ngobrol ya kan, waktu di ruang penulis itu lah, gue masih ingat itu. Tapi tidak berubah. Dia ribut sama Pak RT, dan terakhir ribut sama Nikita Mirzani. Lu kan pasti lebih kenal dia. Sebenarnya ada apa sih dengan dia? Saya udah nggak mau ikut campur ya soal itu ya. Dia itu sudah lebih dari dewasa lah, saya yakin. Bahkan umurnya sudah di atas 35 tahun. Udah cukup matang menjadi seorang wanita, ya kan? Tahu yang benar, tahu yang tidak benar. Jadi kalau seandainya di usia segitu, kalau Anda menabur sebuah kebaikan, Anda akan baik. Tapi di usia segitu pula, kalau seandainya Anda menabur sebuah kejahatan, ya kan, Anda akan menuai, akan mengambil hasil kejahatan. Yang jelas Anda harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah keluar dari mulut Anda, ya, dan Anda harus mempertanggungjawabkan apa yang Anda lakukan, ya. Masa depan di tangan Anda sendiri, gitu. Yang jelas saya udah nggak berani ikut campur. Yang jelas saya sekarang minta keadilan, ya, keadilan dari Tuhan, dari Allah SWT. Saya minta keadilan dari pihak kepolisian. Saya minta support juga dari masyarakat yang benci, ya, benci dengan kezaliman, kesombongan, ya, benci dengan manusia-manusia yang mengeluarkan kata-kata kotor dengan lantang tanpa malu, tanpa melihat kanan kiri bahwa di luar sana juga banyak orang, bukan dia doang manusia di muka bumi ini. Jadi saya berdoa semoga manusia seperti ini mendapatkan ganjaran yang sepantasnya, dan juga mendapatkan Pelajaran. Ya, mendapatkan pelajaran yang berharga untuk dirinya, agar di kemudian hari dia tidak semena-mena. Ingat, ya, saya cuma mengingatkan saja bahwa saya, Anda, dan kita semua akan terkubur di dalam tanah. Setinggi-tingginya kita manusia, sebagai manusia, tetap kita akan masuk ke liang kubur. Jadi apa yang mau disombongkan? Bang, satu lagi. Tadi tuh menarik Gus Rofi. Gua nggak tahu hubungan, kalau lu ternyata udah kenal lama sama Gus Rofi. Dan dia sempat bilang lu tuh orang yang terzolimi. Lalu dia sampaikan bahwa dia kenal lu sebagai orang yang religius. Waktu lu ke Kediri, tahu bahwa masjid itu jauh, tapi lu jalan lah gitu. Amin. Nah, dapat dukungan Gus Rofi ini bukan orang sembarangan. Siap. Dapat dukungan dari ulama sekelas Gus Rofi gimana Bang? Saya bahagia banget. Karena apa? Karena sekarang ya memang saya udah lagi nggak ada kasus apa-apa gitu. Tiba-tiba saya dikasuskan, tiba-tiba saya
difitnah, tiba-tiba saya diomongin yang enggak gitu. Artinya saya kan udah menebus ya. Udah menebus dosa-dosa saya gitu loh, ibaratnya di tahun 2016 itu. Terus saya mau diapain lagi gitu? Orang di penjara udah, ya kan? Terus udah menebus dosa, kehilangan pekerjaan juga udah gitu kan. Lah kan sekarang saya pengen bangkit. Emang saya nggak boleh bangkit? Makanya saya bingung gitu loh. Kok saya nggak boleh, satu-satunya manusia yang nggak boleh bangkit adalah kayaknya saya. Yang lain kayaknya artis banyak di penjara. Kita nggak usah lihat masalah kasusnya lah. Namanya dosa tetap aja dosa ya, namanya kasus apapun gitu. Artinya kan ya memang saya udah nebus semua gitu. Ada yang bilang, oh kan kasus itu beda. Ya nggak bisa begitu dong. Ya nggak, ya saya juga sebenarnya nggak mau punya kasus kayak begitu gitu. Ya kan, ya saya memang harus berkasus seperti itu. Tapi kan ya tolong dong, saya kan udah menebus itu semua gitu. Masa saya kagak boleh sih jadi orang bener? Apa saya mau harus jadi orang jahat lagi gitu? Gitu, saya harus jadi orang jahat lagi gitu, baru didukung. Ya kan nggak boleh begitu. Jadi kalau saya lagi mau belajar jadi orang baik, saya minta dukungannya gitu. Makanya saya bingung banget gitu, apalagi sama orang yang saya kenal ya. Kok saya malah dihancurin, dijatuhin, difitnah lagi, saya bingung. Makanya di Gus Rofi aja orang lain aja ini yang nggak ada hubungan darah, dia mensupport saya loh untuk menjadi orang baik loh. Nah ini manusia ini orang yang pernah ada di hidup saya, kok dia nggak mau support saya, malah dia injek-injek saya lagi supaya saya tuh jatuh, terbenam lagi, pokoknya terjelat lagi atau gimana dengan fitnah-fitnahnya. Makanya saya bingung gitu. Makanya saya bersyukur orang lain bisa sayang sama saya, tapi orang yang dulu pernah kenal sama saya kok malah jadi musuh saya bingung gitu. Jadi Gus Rofi ngomong di depan loh, Pak. Alhamdulillah. Bukan pribadi ya, artinya dia yakin bahwa lu gak salah ya. Lalu pas dengar dia ngomong gimana? Terharu, saya terharu banget. Makanya saya sangat ini banget ya, sangat respect banget sama beliau. Kayak saya bilang, beliau ini tidak ada hubungan yang dengan saya, kita cuma saudara semuslim, tapi dia benar-benar mau mensupport saya gitu. Ya, makanya saya terima kasih buat Gus Rofi, buat Yes Syarif, buat seluruh KK yang ada di Indonesia yang selalu memberikan semangat saya untuk tetap untuk berusaha menjadi orang baik. Dan alhamdulillah tidak ada kasus lagi, tidak ada laporan-laporan lagi mengenai diri saya yang jelek-jelek gitu. Jadi saya untuk saat ini saya butuh dukungan gitu. Artinya dukungan untuk saya bisa semangat lagi jadi orang yang benar gitu. Walaupun saya masih mungkin detik ini masih punya dosa, tapi saya terus ingin berusaha jadi orang yang baik dan benar. Bang Haji, Thank you. Bang Haji, Siap. saat nanti DP bisa dan berjalan, Bang Haji tega nggak saat nanti melihat DP pakai baju oranye? Kok yang terjadi? Enggak, saya harus apa namanya, saya nggak boleh pandang bulu. Karena buat saya kepengen apa namanya, kalau memang hal itu terjadi ya, artinya saya memang cuma lihat mau memberikan pelajaran aja gitu loh, bahwa laki-laki, perempuan, mau mantan istri, mau mantan apapun gitu ya, kalau memang dia memang pantas untuk mendapatkan pelajaran seperti itu ya kita harus ikhlasin gitu loh ya. Karena saya sebelum mengkasuskan ini, saya juga sempat memberikan nasihat juga, tapi nasihat saya tetap tidak didengar gitu. Saya bingung gitu loh, dikasih nasihat sama manusia masih nggak mempan, mau dikasih nasihat sama siapa? Orang dibilang nasihat saya katanya nggak kompeten, dibilang nggak kompeten gitu kan, ada statementnya dia gitu ya kan. Makanya saya bingung gitu. Ya udahlah, yang penting saya pernah ngasih nasihat dia, saya pernah ngingetin, tapi kalau dia nggak mau mendengarkan ya wis. Saya mau bicara apa ini? Siap. Terima kasih Bang Ibu. Oke. Ini loh, Ipul. Siap.